Kalau di lingkungan itu sudah sangat kuat berbuat bid'ahnya, pertahlilan dan yang lainnya. Kita berada di lingkungan itu, bagaimana? Kalau kita nggak ikut, kita akan dimusuhi. Ya kita nggak boleh dong toleransi kepada bid'ah. Kita nggak ikut nggak ada masalah. Kalau kita ikut, kita berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bang Itah Jenal. Tahu ya? Apa? Saya ingin bertanya, kalau orang Wahabi itu kan menganggap amalan-amalan kita itu bid'ah gitu, Guru. Sebenarnya itu bid'ah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak kita tuh seperti apa, Guru? Dan bagaimana contoh bid'ah yang sesungguhnya gitu? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan-amalan bid'ah itu, ya, amalan bid'ah itu adalah orang yang menambah-nambahkan sesuatu yang tidak ada di dalam syariat agama Allah, yang sudah dipastikan dalam syariat agama Allah, ditambahkan nama dia ataupun dikurangi oleh dia, itu namanya bid'ah. Ya, kok tadi Sayyidina Umar itu sholat 20 rakaat sholat tarawihnya, sedangkan Rasulullah 8. Apa kita sudah bid'ah? Gitu ya. Itu kan agama. Itu agama. Nah ini batasannya ya, batasannya itu. Nah manakala seorang itu menambahkan umpama sholat subuh, ya, sholat subuh dia katakan boleh sudah lewat waktunya, itu bid'ah. Ya, sholat subuh boleh ketika sudah sholat lewat waktu subuh, itu bid'ah. Padahal nggak boleh. Bolehnya bagaimana? Boleh dikodok. Itu bunyinya. Kalau dia sholatnya adalah adaan, ya, padahal waktunya sudah jam 7 pagi, dia sholat betul pada subuh rakaatnya adaan lillahi ta'ala, nggak sah sholatnya. Kenapa? Itu bid'ah jadinya. Kalau dia bilang kodoan, itu berarti kodok, dia berkata. Kalau adaan kan cash lagi, sesuai dengan pada waktu, tanggalnya masih, tanggal bayarannya masih ada. Ini udah kelewat tanggal bayarannya, maka dia punya namanya kodok. Itu dasar bid'ahnya. Ya, seperti apa lagi? Ya biar masalah-masalah yang lain, ya. Nah ini menjadi jelas. Kalau tadi man ahdasa itu orang yang mengada-ngadakan, ya, orang yang memperbaharui, mengada-ngadakan fi amrina, tentang agamaku, kata Rasulullah. Kalau nggak mengada-ngadakan, dalilnya ada, ya, ada dalilnya, semua ada dalilnya, itu tidak bid'ah. Ya, itu tidak bid'ah. Maka para ulama kita mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Kalau yang tadi itu bid'ah dolalah, ya. Kalau bid'ah hasanah, walaupun dari sananya dari baginda Nabi itu tidak ada, tapi itu baik untuk kepentingan syiar agama Allah, itu bid'ah hasanah. Seperti apa nih? Mohon maaf. Mereka bilang membangun madrasah, membangun pesantren itu tidak dinamakan bid'ah. Ya, itu tidak dinamakan bid'ah. Sebab itu bukan agama, kata mereka. Itu bukan agama, itu bukan ibadah. Makanya nggak dinamakan bid'ah sama mereka, membangun pesantren, membangun madrasah, membangun sekolahan. Padahal ya, agama tidak akan bisa kuat, agama tidak akan menjadi syiar tanpa adanya pesantren dan madrasah. Maka membangun madrasah dan pesantren itu adalah bid'ah hasanah. Ini betul, ya. Tuh, yang mereka kan yang masalah ibadah aja tuh, yang jelas ibadah ritual, ya, itu namanya kalau bertangan itu berarti itu bid'ah, ngada-ngadakan. Nah, kita bangun pesantren ini bid'ah sana, betul bid'ah sana. Kenapa? Karena tanpa adanya pesantren, agama akan semakin lemah. Generasi nggak tahu apa-apa nantinya dengan adanya pesantren atau madrasah, gitu Pak. Ya.
dia bilang begitu, udah biarin itu Pak ya. Aja. Ya. Apalagi tadi kata apa? Contoh. Hah? Contoh tadi contoh bid'ah udah jawab. Sudah jawab semua dah. Contoh bid'ah. Ada lagi? Ayo nih warnanya lagi. Belakang. Belakang. Cewek. Cewek. Mau nanya? Nunjuk. Nunjuk. Nunjuk tangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya daripada kalian nanya, begini Jay, di bumi Indonesia ini kita sudah tahu ada dua organisasi yang dikatakan menjadi mayoritas, gitu. Dan kita ini belajar tentang organisasi ke-NU-an. Sekarang bagaimana hukumnya bagi kita orang awam ini untuk masuk di salah satu organisasi tersebut? Dan yang kedua, apakah pentingnya akidah ahli sunnah wal jamaah itu menurut pandangan Kiai sendiri? Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan saudara kita bahwa ya yang muktabar organisasi di Indonesia ini adalah ada dua, ada NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah itu dua organisasi yang gurunya sama. Satu NU dan kedua Muhammadiyah. Awalnya Muhammadiyah dulu, Muhammadiyah baru kemudian NU ya. Nah kedua-duanya ini adalah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ya, hanya organisasi Muhammadiyah ini dia mengutamakan pendidikan formalnya, itu diutamakan dia. Kenapa? Agar umat Islam, agar bangsa ini menjadi kuat, ya, agar agama ini menjadi kuat dengan adanya keutamaan pendidikan formal. Kemudian satu lagi NU ini, ya, dia mengutamakan pendidikan non formalnya. Ya, di samping tadi tidak meninggalkan kedua-duanya, tidak meninggalkan dua pendidikan formal dan non formal, tapi yang diutamakan oleh NU ini pendidikan non formal. Kenapa? Agar agama atau Muslim di Indonesia dan bangsa Indonesia ini menjadi kuat, ya, menjadi bersatu kedua-duanya itu yang jadi hebat ini dua. Caranya apa? Jalannya sama sebenarnya, jalannya sama, ya, hanya organisasinya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pegangannya tetap bermadhab kepada salah satu di antara madhab yang empat itu. Pegangannya ya tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena bagaimana kita? Apakah wajib kita mengikutinya? Ya, salah satu di antara keduanya tadi wajib. Kita wajib mengikutinya. Apalagi dunia sekarang. Ya, dunia sekarang ini menjadi wajib mengikuti salah satu organisasi tadi itu. Silakan mau pilih NU-nya atau mau pilih Muhammadiyah. Makanya kalau saya pilih NU, kalau saya pilih NU-nya tuh ya, karena memang di tadi ajaran dari para ulama kita, ya, mereka juga ya, punya alasan tersendiri. Wajib sekali sekarang itu. Kenapa? Karena banyaknya firqah-firqah yang lain yang tidak sesuai dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah alias para ulama-ulama salaf terdahulu, maka menjadi wajib. Ya. Nah, jadi malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Ya, kita ini nggak tahu nih agama, nggak tahu yang mana harus kita ikuti. Ya,
karena untuk mengetahuinya menjadi wajib, tidak menjadi sempurna kita itu dengan mengikuti salah satu itu, maka mengikuti salah satu itu menjadi wajib. Itu ya, menjadi wajib. Barang siapa yang berpisah atau Rasulullah dari jamaah, ya dari jamaah itu berfirqah dari jamaah, maka dia sudah tergelincir ya dari jamaah yang banyak tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi banyak. Ya, Ali, hidup yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mau nanya, apa yang dimaksud dengan mazhab dan kenapa Imam Syafi'i membuat mazhab sendiri, sedangkan Imam Syafi'i itu adalah muridnya Imam Malik? Sekian, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mazhab itu adalah ya, mazhab itu adalah salah satu dari sebuah pedoman ya, jadi maksudnya sebuah pedoman yang harus diambil oleh umat Islam di dunia ini. Kita harus diambil, harus dipegang. Salah satunya karena di Al-Qur'annya ada, di Al-Qur'annya ya, surah Maryam ya, surah Nisa itu ya, saya mohon maaf saya lupa itu. Wa may yusaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, sampai akhir ayat ya. Barang siapa yang menentang ya, barang siapa yang menentang terhadap baginda Nabi sesudah jelas ba'da ma tabayyana lahul huda, sudah jelas baginda Nabi itu memberikan arahan-arahan, memberikan petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan tentang agama ya kepada umat ini. Wayatabi, dan barang siapa yang mengikuti ghairu sabilil mukminin, selain perjalanan orang mukmin itu ya, nah diancam oleh Allah dalam Al-Quran, dia akan terus dipendamkan ke dalam kekeliruannya, di dalam kesesatannya, dan dia akan ditempatkan, akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Nah, yang saya maksud adalah yang saya maksud sabilil mukminin ya, sabilil mukminin itu adalah perjalanan orang-orang mukmin. Perjalanan orang mukmin itu mana? Perjalanan orang yang beriman ada 4. Mau jalan Imam Malik, mau jalan Imam Hanafi, Imam Hambali ataupun Imam Syafi'i, ini jalannya sabilil mukminin ya. Maka barang siapa yang tidak wayatabi ghairu sabilil mukminin, barang siapa yang tidak ya mengikuti perjalanan selain orang mukmin, tapi dan barang siapa yang mengikuti perjalanan selain perjalanan orang mukmin, artinya tidak mengikuti 4 mazhab, salah satu diantaranya ini diancam oleh Allah jahanam, gitu Bang ya. Makanya wajib mengikuti salah satu mazhab itu. Kenapa? Imam Syafi'i mendirikan bukan Imam Syafi'inya, Imam Hanafi pun bukan Imam Hanafinya, tapi para pengikutnya ya, yang menobatkan setelah hasil musyawarah, hasil muafakat, hasil ijma' para ulama sedunia bahwa 4 mazhab ini adalah ya BUMN, 4 orang besar begitu ya, dijadikan sebagai mazhabuna, salah saya 4 mazhab sesuai dengan perjalanan orang. Maka keluar dari salah satu itu diancam ya, tidak sesuai. Itu bukan Imam Syafi'i mendirikannya ya, tetapi semua para ulama ya, mereka itu para ahli ijtihad ya, kalau mujahid, mereka itu yang menegakkan agama Allah, mencari mana ya perjalanan itu ya. Itu pada abad kedua ya, mulai muncul pada abad kedua terus sampai abad ketiga Hijriah. Itu Bang ya. Wallahu a'lam. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, kalau sudah tidak ada, saya selaku MC kami undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu